Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasegin dari Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Ternate Putih Global 2 Bekasi, dan sekaligus mahasiswa TBK dalam jabatan 2 tahun 2025 dengan nomor NIM yaitu 25321221115 dari LPTK UIN Raden Masahid Surakarta. Pada hari ini tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya mempraktekkan video pembelajaran kelas 10 sebagai syarat uji kinerja PBG dalam jabatan 2 batch 2 tahun 2025 dengan materi kompetensi dalam kebaikan surah Al-Maidah ayat 48. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semangat semuanya mau belajar? Semangat. Ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa'alhimni bis-shalihin birahmatika ya Alhamdulillah, semuanya sudah berdoa. Mudah-mudahan kita semua belajarnya diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, semuanya berdiri semua untuk menyanyikan lagu nasional. Dipersilakan dipimpin oleh ketua kelas. Mulai. Mari kita menyanyikan lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Nyanyi dimulai. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air Pasijaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nyanyi selesai. Ya, itu dari semuanya. Baik, perhatikan semuanya di sini pandangan saya. 1 kali tepuk, 2 kali tepuk, 3 kali tepuk, 1 kali tepuk, 1 jari, 2 jari, 3 jari, 1 kali tepuk. Alhamdulillah, luar biasa. Mana semangatnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siap mau belajar? Siap. Di sini tujuan untuk pembelajaran pada pagi ini adalah peserta atau siswa-siswi dapat menganalisis dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 48 tentang yaitu menanamkan kebaikan atau tentang kompetensi dalam kebaikan. Dan berikutnya adalah peserta didik atau siswa-siswi
dapat membaca Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48 tentang kompetensi dalam kebaikan. Terus berikutnya adalah tujuannya untuk peserta didik dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48 tentang kompetensi dalam kebaikan. Itu untuk tujuan pembelajaran pagi hari ini ya. Baik, siswa-siswi apakah bisa membaca Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48 dengan lancar dan baik? Bisa. Dipersilakan untuk membaca surah Al-Maidah ayat 48. Tentang kompetensi dalam kebaikan. Quran surat apa? Al-Maidah ayat 48. Baik, yang keduanya, apakah siswa bisa menjelaskan tafsir Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48 yang kalian ketahui, buku-buku yang kalian dapat? Dipersilakan siswa-siswi yang bisa menjawab. Ya, silakan. Tafsir Al-Muyassar tentang Allah menurunkan Al-Quran. Tafsir Ibnu Katsir tentang perbedaan syariat antar umat bukan untuk memecah belah. Tafsir Al-Mughrabi pentingnya toleransi antara umat beragama. Iya, tafsir Al-Mughrabi pentingnya bertoleransi dalam beragama. Silakan selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48 tentang kompetensi dalam kebaikan. Silakan. Ya. Dalam kehidupan pribadi, mengembangkan potensi diri untuk dapat memberi manfaat bagi orang lain. Dalam lingkungan sosial, menjadi teladan di sekolah atau di tempat kerja dengan disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Dalam konteks pendidikan, membangun suasana kompetitif yang sehat seperti lomba kebersihan, keagamaan, atau kepedulian. Iya, itu cara pertanyaan yang terakhir tentang kompetensi dalam kebaikan, yaitu implementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, semuanya masih semangat? Masih semangat? Bagaimana semangatnya pagi ini? Kita ada tayangan video yang akan kalian tonton. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Semasa hidupnya, ia setia menemani Nabi dalam berdakwah. Setelah Nabi wafat, ia menjadi khalifah pertama yang menggantikannya. Dalam perjuangan dakwahnya, ia juga tak segan memberikan semua hartanya untuk kepentingan di jalan Allah. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang terdepan dalam hal berlomba-lomba melakukan kebaikan. Tapi tingkah laku Abu Bakar As-Siddiq telah menarik perhatian Umar bin Khattab. Usai sholat subuh, Abu Bakar As-Siddiq dirangkuk tangan berlangkah kaki
Umar pada sebuah gubuk kecil, pun semakin penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh sahabatnya. Setelah beberapa saat Abu Bakar pergi meninggalkan gubuk tersebut. Perlu diketahui bahwasanya Umar mengetahui segala kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar kecuali apa yang dilakukan di dalam gubuk kecil tersebut. Seiring berjalannya waktu, Umar pun semakin penasaran dengan apa yang dilakukan sahabatnya di dalam gubuk tersebut. Suatu ketika, ia kembali mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah. Ia ingin menyaksikan sendiri tentang apa yang dilakukan oleh sahabatnya di dalam gubuk tersebut. Setelah Abu Bakar pulang, ia segera masuk ke dalam gubuk tersebut. Ketika sang Umar masuk ke dalam tempat tersebut, ia mendapati seorang nenek tua yang berbaring lemah. Nenek tersebut juga mengalami kebutaan di dalam matanya. Tidak ada sesuatu apapun di dalam gubuk kecil tersebut. Umar memandangi segala yang ada di dalam gubuk. Umar pun heran dengan apa yang ia lihat. Ia ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di rumah nenek tua tersebut. Kemudian Umar pun bertanya, apa yang dilakukan orang tersebut di sini? Nenek pun menjawab, demi Allah, setiap pagi dia datang, membersihkan rumahku dan menyapunya. Kemudian dia menyiapkan makanan untukku. Lalu ia pergi tanpa berbicara apapun denganku. Mendengar apa yang dikatakan oleh nenek tersebut, Umar pun menangis. Ia kagum dengan amalan yang dilakukan oleh sahabatnya. Seorang khalifah Islam terkemuka rela memberikan makan dan membersihkan rumah nenek tua setiap pagi. Nah, segala perbuatan yang kita lakukan selama niatnya hanya karena Allah, berbuat baik dan dapat menjadi ajang perlombaan yang menyenangkan. Allah pun sudah berjanji akan menghadiahi berupa pahala yang besar ketika di akhirat kelak terhadap semua kebaikan yang manusia lakukan. Setelah selesai kalian menonton video tayangan yang baru saja kita tampilkan, dipersilakan untuk masing-masing siswa yang mau untuk menjawab yaitu hasil video yang barusan ditayangkan. Dipersilakan, ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Yang pertama, kesimpulannya adalah menginspirasi orang lain untuk berbuat kebaikan. Lalu yang kedua, menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Iya, selanjutnya ada lagi? Ya, silakan. Kita dapat meneladaninya dalam kebaikan. Iya. Selanjutnya, Saling membantu antar sesama, nikmatnya tetap rajin belajar dan semangat beribadah. iya. Jadi kesimpulannya hikmah tersebut video tentang kompetensi dalam kebaikan, kita bisa untuk menanamkan tentang nilai-nilai kompetensi dalam kebaikan. Contohnya kita semangat untuk beribadah, belajar, dan lain-lain dari lingkungan yang sekitar kita. Baik, selanjutnya yaitu ada profil Pancasila. Profil Pancasila di sini yaitu yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu kita bergotong royong, bisa bergotong royong di lingkungan kita sendiri, baik di sekolahan, baik di masyarakat. Selanjutnya mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan alayhi fankum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja ولا شاء الله لجعلكم أمة واحدة
واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. Baik ya. Bagaimana setelah kalian mendengarkan dan melihat video tersebut? Bagaimana? Adem, tenang, atau bagaimana? Adem. Rasanya kan? Nah, ya. Siapa yang bacanya? Yaitu adalah tokoh ulama yang nanti biasa yang kita dengar di YouTube ya. Itu sebagai contoh kita sebagai seorang pelajar tentunya membaca Al-Qur'annya dengan baik. Contoh yang perlu kita lihat video tersebut supaya kita semangat membaca Al-Qur'an beserta dengan hukum bacaan tajwidnya. Semangat? Bagaimana kabarnya? Satu tepuk jari, dua jari, tiga jari, satu kali tepuk, tiga kali tepuk, satu kali tepuk. Sebelum kalian menjawab atau diskusi LKPD ini akan saya jelaskan dulu. LKPD Lembaga Kerja Peserta Didik. Yang pertama yaitu petunjuknya di sini kalian bacalah dan pahami Quran Surah Al-Maidah ayat 48 ya, hadis tentang kaitan dengan yaitu Surah Al-Maidah ayat 48. Dan berikutnya diskusikan dengan teman kelompoknya setiap pertanyaan dengan teman sekelompok di dalam kelompok tersebut, yaitu ada kesulitan bisa langsung diskusikan dengan temannya. Terus berikutnya langsung dijawab pertanyaan tersebut atau diskusikan. Terus tuliskan jangan lupa nomor absennya ya dan nama lengkapnya. Berikutnya di bagian yang kedua yaitu ada Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 48 ya. Nanti di situ kalian bisa dibaca dulu masing-masing kelompok gitu ya. Baca sama di sini. Yang terakhir adalah penilaian ya. Yang terakhir berarti ada beberapa soal LKPD ini kan bisa dikerjakan dengan baik. Paham? Ya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 7 perkara. Apakah kalian menunggu kefakiran yang membuat kalian lupa, atau kekayaan yang membuat kalian sombong, atau sakit yang merusak badan, atau tua yang membuat kalian pikun, atau kematian yang cepat, atau dajjal yang merupakan seburuk-buruknya makhluk yang ditunggu, ataukah kiamat yang lebih dahsyat dan lebih pahit? Iya, itu hadisnya Tirmizi. Ada 7 apa? Ada 7 perkara tentang segera kebaikan ya, yaitu menunggu kefakiran yang membuat kalian lupa, atau kekayaan yang membuat kalian sombong, atau sakit yang merusak badan, atau tua yang membuat kalian pikun, atau kematian yang cepat, atau dajjal yang merupakan seburuk-buruknya makhluk yang ditunggu, atau kiamat yang lebih dahsyat dari nah, itu ada 7 perkara segera untuk melakukan kebaikan. Berikutnya diusahakan ya untuk ya kelompok apa? Kelompok 2 ya, diusahakan kelompok 2 untuk menjawab hasil presentasinya, hasil diskusinya. Jadi menurut hasil diskusi kami itu yang nomor 1
Fastabiqul khairat. Fastabiqul khair. Apa artinya fastabiqul khairat? Iya, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Selanjutnya wamuhaiminan alaihi. Itu yang D. Itu kebenaran. Terus yang ketiga, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Artinya adalah Yang C. untuk setiap umat kami berikan aturan dan jalan. Terus yang ke walakin yarbaku. Tapi dia Ya, tapi dia tidak memuji kamu ya. Itu untuk hasil dari diskusi kelompok. Wah, ya. Silakan kelompok berikutnya. Kelompok ya, kelompok 4. Persilakan hasil diskusinya, silakan. Al-Maidah ayat 8 menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan sebagai penjaga atas kitab-kitab sebelumnya. Iya, yaitu dalam Al-Maidah, surah Al-Maidah ini bahwa Al-Quran diturunkan sebagai artinya adalah pembeda, yaitu menjaga bentuk kebenaran kitab-kitab sebelumnya ya. Di titiknya harus diisi. Baik, semuanya sudah bagus semua ya, dari masing-masing kelompok, dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, 4 sudah selesai hasil diskusinya ya. Pada pertemuan ini kalian bisa untuk menerapkan materi tentang fastabiqul khairat dalam kebaikan dan bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya, hafal dan bisa membaca Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48 dan dijalankan atau diimplementasikan ya materi ini supaya kalian bisa lebih baik dan bisa menjaga dalam hubungan sosial atau di masyarakat ya. Baik, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung ditutup ya materi ini. Kita akan ketemu kembali di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Semangat beribadah, doa dan usaha ya. Doa adalah bagian dari kita sebagai seorang muslim supaya kita selalu taat kepada Allah, dan usaha kita sebagai seorang muslim tentunya kita melakukan kegiatan aktivitas ini bernilai ibadah. Baik, sebelum ditutup ya, mari kita ikuti gerakan saya. 1 tepuk, 2 tepuk, 4 tepuk. Bagaimana kabarnya siang ini, pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, kita bersemangat ya. Baik, kalau itu dengan doa akhir majlis, subhanallah
Tasawuf Sabu.